'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things. 3 keputusan wasit kontroversi, begini respon Presiden FIFA Gianni Infantino, usai laga Indonesia vs Gini di playoff Olimpiade Paris 2024. Message for eternity for everyone internally. Ada 3 keputusan wasit Francois Letexier yang bikin timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bersua Gini U23 di laga penentu yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U23 tumbang 0-1 dari Gini U23. Gol tunggal Gini U23 diciptakan mantan pemain Barcelona, Ilaix Moriba, via eksekusi penalti di menit 29. Hanya saja, kekalahan ini diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit asal Prancis yang memimpin pertandingan, Francois Letexier. Lantas, apa saja keputusan aneh yang dibuat Francois Letexier? Berikut 3 keputusan wasit kontroversial Francois Letexier yang bikin timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23. Yang pertama, pelanggaran Witan Sulaiman di luar kotak penalti di menit 27. Timnas Indonesia U23 dijatuhi hukuman penalti setelah sang kapten, Witan Sulaiman, dinilai menjatuhkan salah satu pemain Gini U23 dijatuhkan di kotak terlarang. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, pelanggaran yang dibuat Witan tercipta di luar kotak penalti. Hadiah penalti ini kemudian dimanfaatkan secara sempurna oleh Ilaix Moriba. Sepakan penaltinya meluncur mulus ke gawang timnas Indonesia U23 kawalan Hernando Ari. Lalu yang kedua, timnas Gini kembali diberi hadiah penalti di menit 74. Gini U23 berkesempatan menambah pundi-pundi golnya setelah wasit Francois Letexier lagi-lagi memberikan hadiah tendangan penalti. Penalti diberikan setelah bek timnas Indonesia U23, Alfeandra Dewangga, dinilai melanggar penyerang Gini U23, Algas Simebah. Padahal, tackle Alfeandra Dewangga terlihat mengarah ke bola, namun wasit tetap memberikan hadiah penalti. Untung bagi timnas Indonesia U23, Algas Simebah yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya setelah sepakannya membentur tiang. Selanjutnya yang terakhir, Shin Tae-yong diberi kartu merah. Shin Tae-yong menerima kartu merah karena protes atas penalti kedua yang diberikan wasit Francois Letexier kepada Gini U23. Alhasil, Shin Tae-yong pun tidak diizinkan memimpin laga di 10 menit akhir pertandingan. Padahal, jika Shin Tae-yong masih diizinkan memimpin dari pinggir lapangan, kondisinya bisa saja berbeda. Respons Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Secara luar biasa, laga penentuan tiket lolos Olimpiade Paris 2024 ini disaksikan langsung Presiden FIFA Gianni Infantino. Kehadiran pria asal Swiss Italia ini pun disambut petinggi Federasi Indonesia dan Gini, yakni Erick Thohir dan Bouba Sampil. Senang sekali bisa berada di Prancis, Clairefontaine, bersama Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia dan Federasi Sepak Bola Gini, Erick Thohir dan Bouba Sampil, untuk menyaksikan tim final lolos ke turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024, tulis Infantino dalam akun Instagramnya, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Selain itu, Infantino juga memberi pujian kepada Indonesia. Ia mengatakan sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang benar. Pesan saya kepada semua pencinta sepak bola di Indonesia. Banggalah terus dengan tim kesayangan Anda dan terus memberi dukungan dengan semangat yang sama. Sebab, mereka bergerak ke arah yang benar. Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine, Prancis hari ini. Dapat dibilang, mereka gagal lolos ke Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis. Terima kasih kepada semua orang PSSI yang dipimpin Presiden Erick Thohir atas kerja keras yang telah dilakukan sejauh ini. FIFA akan terus mendukung Anda, tegasnya. Walau kalah, para pemain serta jajaran staf kepelatihan Timnas Indonesia U23 sangat layak diberikan apresiasi setinggi langit.
Pencapaian tim besutan Sintayong ini sudah sangat jauh melampaui target, hal itu karena target yang diberikan skuad Garuda Muda adalah menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Ditambah lagi, dalam perjalanannya timnas Indonesia U23 sukses menumbangkan Australia dan Korea Selatan. Di sisi lain, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku kecewa dengan keputusan wasit soal Sintayong yang diberi kartu merah. Menanggapi situasi yang terjadi ini, Arya Sinulinga pun mengaku kecewa. "Jelas kami kecewa kenapa sampai ada penalti, beruntung gagal," ujar Arya. "Situasi itu berbahaya buat tim tetapi keputusannya tidak benar, versi kami ya," tambahnya. "Apalagi kalau dilihat ulang, tadi kena bola lebih dulu baru pemain lawan. Artinya itu bersih, makanya tadi coach Sintayong protes keras begitu." Arya memaklumi Sintayong marah besar karena pelanggaran Dewangga lantaran saat melihat tayangan ulang, memang tekelnya mengenai bola lebih dulu. Namun, karena sudah terjadi dan timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade 2024, PSSI tetap mengapresiasi para pemain dan Sintayong. Menurut Arya, Garuda Muda telah berjuang hingga akhir meski kondisi tim tak berada dalam kekuatan penuh. Pasalnya, dua pemain andalan timnas U23 Indonesia yakni Justin Hubner dan Rizky Ridho absen dalam laga ini. Namun, tim Merah Putih bisa melangkah sejauh ini. Untuk itu PSSI tetap mengapresiasi semuanya. Ya mau bagaimana lagi tetapi ya sudah ini yang terbaik. Kita akan berjuang lagi, paling tidak ini sejarah buat kita karena sampai di titik ini, tuturnya. Sintayong mengatakan apa yang dilakukan Nathan Chuaon harus diikuti pemain lain. Dalam pandangan Sintayong, komunikasi antar pemain merupakan hal yang wajib dilakukan saat pertandingan berlangsung. Sayangnya, komunikasi antar pemain di skuad timnas Indonesia U23 dinilai Sintayong belum berjalan maksimal. Penyebabnya karena banyak pemain yang merasa tidak enak ketika memberi teguran kepada pemain lain. Padahal, menurut Sintayong, teguran merupakan hal yang lumrah di sebuah pertandingan sepak bola. Kalau saya lihat seperti ada budaya tidak saling menyalahkan di dalam lapangan antara pemain Indonesia. Bisa dibilang tidak ada komunikasi di antara pemain, kata Sintayong. Saya sudah meminta kepada pemain semua untuk saling menegur satu sama lain. Namun, pemain kita masih banyak yang malu. Mereka merasa bersalah jika memberi teguran kepada pemain lain. Padahal, komunikasi di dalam lapangan merupakan sesuatu yang harus terus dilakukan, tegasnya. Pelatih 53 tahun ini harapannya komunikasi antar pemain timnas Indonesia U23 terus membaik dari laga ke laga.